Selamat malam teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat dan disertai selalu kelimpahan di sekitar teman-teman seller ya. Dan terima kasih saya ucapkan pada kesempatan malam ini kita ingin sedikit memberikan materi terkait dengan fundamental analisa data kita sebagai seller di marketplace, dan ini pun berdasarkan hasil voting ya. Jadi sedikit cerita teman-teman mungkin yang belum sempat gabung sama grup WhatsApp kita. Jadi waktu itu saya minta Mbak Indah dan tim untuk coba polling ya, materi apa yang sekiranya saat ini dibutuhkan sama teman-teman. Dan secara hasil voting, urutan pertama adalah analisa data. Jadi kita coba create dan kita coba publish pada kesempatan malam ini ya. Adapun nanti setelah sesi materi selesai, saya minta teman-teman mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan atau mungkin nanti bisa diskusi, baik itu yang ada di materi ataupun yang di luar materi, silakan ya. Yang penting teman-teman bisa memaksimalkan dan memanfaatkan eh, momen di malam hari ini. Oke. eh Nanti minta dibantu kalau suara saya agak terganggu karena koneksi, ya teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Sudah terlihat share screen-nya teman-teman? Aman, Pak. Aman ya? Terlihat aman. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya izin perkenalan diri dulu ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin seperti biasa saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Baru Pijanarko, saat ini saya seorang praktisi bisnis online dan digital marketing. Jadi selama ini saya fokus untuk membesarkan bisnis saya melalui marketplace dan juga sempat membantu beberapa brand lokal untuk scale up. Ya, setiap materi ataupun yang jawaban yang saya berikan kepada teman-teman seller ini berdasarkan pengalaman saya langsung dan berdasarkan strategi yang saya sudah jalankan dan terbukti. Ya, tentunya akan disesuaikan dengan kondisi seller masing-masing. Dan sedikit sharing terkait dengan achievement kami ya di tahun 2024. Kita mendapatkan angka di 7 miliar dari semua platform dan kita mengalami pertumbuhan sebesar 53,4% dibanding 2023. Secara total traffic yang kami dapat di 2,38 juta per tahun dengan order lebih dari 33.000. AOV ataupun average order value-nya produk kita rata-rata di 295.000 dengan total spend ads kita selama 1 tahun di 384 juta. Dan inilah beberapa brand yang pernah kami handle, baik itu saya bersama tim ataupun dulu saya sebagai profesional, ya, mulai dari fashion dan footwear, dan ini salah satunya brand internasional Bata, ya. Dan ini yang terakhir, saya sebagai head of e-commerce di beberapa produk ini, ya. Dan ini sedikit sharing pengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya sempat bekerja sama dengan Shopee untuk create event ataupun create rekor muri, yaitu dengan jeda Hercules produknya ya, yang dilempar dari ketinggian kurang lebih 40 meter dan gak pecah jepitannya. Terus kita juga aktif melakukan training bersama Pak James Kui ya, dan di sini saya bersama Mas Azrul Nanda ya, sekarang yang punya Persebaya. Kalau teman-teman tahu, dulu dia juga aktif di DBL ya, basket untuk usia muda. Saya juga pernah menjadi speaker di salah satu mall Senayan City. Waktu itu eventnya sama Aku Laku. Dan yang terakhir mungkin buat teman-teman yang sudah ngeh ataupun yang sudah pernah ambil di course-nya, ya kita coba buat challenge dan ingin memberikan secara pola serta metodenya untuk teman-teman bisa duplikasi cara saya bagaimana bisa mendapat omset 100 juta
dalam waktu 10 hari hanya dengan satu toko. Ya, jadi seperti biasa, mungkin biar teman-teman yang mungkin belum kenal, jadi bisa mengetahui saya lebih dalam, dan baru kita akan masuk ke sesi materi pada malam hari ini. Saya minta teman-teman di sini santai aja, tapi tetap fokus dan serius. Dan kalau teman-teman eh, dirasa perlu mencatat, silakan. Sudah ada ya? Jadi untuk materi malam ini Udah. adalah fundamental analisa data sebagai seller di marketplace. Dan disclaimer teman-teman, ini saya susun materinya berdasarkan pengalaman saya, baik itu di profesional, baik itu saya sebagai pelaku bisnis itu sendiri. Ya, adapun mungkin kalau ternyata ada ketidaksesuaian ataupun perbedaan cara pandang itu saya kembalikan ke teman-teman seller. Ya, saya hanya selalu memberikan materi ataupun memberikan eh, pengalaman berdasarkan yang memang saya lakukan. Dan saya selalu share baik itu dalam kesempatan live ataupun saat membuat konten. Saya selalu menekankan mengapa analisa data itu penting. Karena menurut saya data adalah sebuah peta yang mana kita bisa mengetahui posisi saat ini ya serta bisa memilih rute terbaik karena masing-masing toko pasti punya cerita, pasti punya starting point yang berbeda. Maka dengan adanya data kita bisa memilih rute yang terbaik dan kita juga bisa menghindari jalan buntu ya. Kadang kerap kali kita ngerasa bingung, stuck. Sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan saya? Selama ini mungkin saya udah coba lakukan beberapa hal, kenapa masih seolah-olah dihadapkan dengan jalan buntu. Maka saya kembalikan itu semua ke yang namanya data. Dan yang terakhir, sebagaimana saya menuangkan strategi di e-course terakhir, ya strategi 100 juta dalam waktu 10 hari, itu adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan lebih cepat. Ya. Yang awalnya mungkin dulu saya membutuhkan waktu hingga 20 hari untuk bisa dapat 100 juta, makanya saya coba challenge dan alhamdulillah bisa berhasil dalam waktu 10 hari. Ya. Jadi baik lagi teman-teman, omset itu juga kita bisa create ya. Dan kita juga bisa atur semaksimal mungkin untuk bisa lebih cepat. Yang tadinya mungkin butuh sebulan, mungkin sekarang maju 10 hari. Yang tadinya mungkin 1 bulan, mungkin setengah bulan. Bahkan mungkin ya, ya berdasarkan pengalaman saya juga pegang tokonya teman-teman seller yang eh, kategorinya fashion muslimah, itu saat bulan puasa ataupun mendekati lebaran itu, ya omset sehari itu udah bisa mengalahkan omset 2 minggu. Nah, jadi itulah kita bisa menganalisa data itu sangat penting karena kita bisa melihat dan juga mengetahui memilih rute sehingga yang paling penting adalah bagaimana bisa mencapai tujuan lebih cepat. Dan balik lagi tanpa peta semuanya saya rasa seller hanya nebak-nebak. Ya, dengar cerita si A, oh kayaknya gini. Ikut kelas si B, oh ternyata gitu. Ya. Nonton konten si C, oh ternyata kayak gini. Jadinya teman-teman bingung sendiri nanti mana yang harus saya ikuti. Dan saya selalu ingatin teman-teman, ya, yang harus diikuti adalah balik lagi kembali ke datanya teman-teman. Jadi setiap orang punya kondisi starting point yang berbeda, kategori yang berbeda, rating toko juga mungkin beda, ya. Jadi kita harus kembalikan semuanya ke datanya teman. Selanjutnya, saya membagi 10 poin data yang sekiranya kita perlukan untuk bisa mencapai suatu tujuan. Ya, tujuan kita adalah bagaimana bisa memberikan pertumbuhan, ya, dan juga apa, memberikan profit dan yang terakhir juga sustain. Ya, jadi teman-teman, saya pernah mendengar materi dari Pak Budi Isman ya.
CEO hebat dulu pernah di beberapa brand internasional. Beliau selalu mengatakan yang namanya kita bisnis itu harus punya tiga hal, ya. Yang pertama profitable, ya. Yang kedua sustainable, yang ketiga growth, ya. Bisnis nggak profit ya bukan bisnis namanya. Mungkin eh, harus dievaluasi kembali, ya. Bisnis tentu atau mungkin hanya di waktu-waktu tertentu. Kayak dulu mungkin kita viral namanya es kepal Milo, sekarang mungkin udah sulit ditemukan, ya. Dulu ada kue artis, ya, sampai ngantri, sekarang udah hilang. Jadi bisnis juga harus sustainable. Dan yang terakhir juga nggak kalah penting, yaitu harus growth. Ya, yang namanya pertumbuhan itu adalah jadi tolak ukur juga karena balik lagi mata uang kita kan juga akan terus, ya, sifatnya mungkin kena inflasi, ya. Ini bicara secara makroekonominya, maka salah satu indikatornya kita harus tetap tumbuh. Ya. Dan biasanya saya menggunakan 10 poin data yang kita perlukan. Yang mana saya bagi menjadi dua hal, ada internal, ada yang eksternal. Ya. Nah, ini saya masuk dari yang internal ya teman-teman, ya. Jadi inilah jenis data yang penting menurut saya yang diperlukan kita sebagai seller, dan ini adalah hal yang bisa kita kontrol atau yang secara umum ini adalah data internal kita, ya. Dan saya sudah membreakdownnya secara berurutan, ya. Dan ini tidak bisa dibalik urutannya dari 5 ke satu. Ini saya harus step by step. Ya, yang pertama margin produk, inventory, performa toko, performa produk, dan promosi sosial media dan iklan. Jadi kenapa pertama adalah margin produk? Kembali teman-teman, ya, tadi di prinsip kita di awal adalah kita ini bisnis. Kita cari profit. Maka saya harus sangat-sangat kuat dalam menganalisa harga 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 HPP-nya dan biaya-biaya yang muncul saat kita terutama jual di platform, ya. Seperti yang kita ketahui mungkin dalam 1 bulan terakhir adanya penambahan biaya perpesanan yang mungkin sangat dirasakan dampaknya kepada teman-teman seller yang jualannya harganya sekitar 10.000 atau di bawah 10.000, bahkan di bawah 20.000, ya. Karena 1.250 itu kalau misalkan kita jual harga 10.000 itu sama aja 25%. Dan itu belum termasuk dari biaya dan biaya gratis ongkir ekstra pun sekarang ada, dan bukan lagi maksimal 10.000. Saya awali semuanya kita harus bisa menganalisa data internal kita yaitu berupa margin produk, terus juga harga jual kita, HPP, biaya marketplace, dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting, variable fix or cost. Ya, variable fix atau cost. Nah, teman-teman juga harus sadar ada yang namanya variable fix, ada yang namanya eh, cost secara fixed cost dan variable cost. Ya. Maksudnya kalau fixed cost itu adalah misalkan teman-teman adalah sewa tempat, ya, per tahun. Nah, itu kita anggap fixed cost per tahun yang mungkin nanti di breakdown per bulan, ya. Listrik, air, internet, ya, itu umumnya adalah fixed cost, ya. Ada juga gaji karyawan, ya. Terus juga mungkin hal-hal langganan seperti misalkan ada biaya software dan lain-lainnya, atau mungkin teman-teman juga menggunakan eh, handphone yang sifatnya prabayar, jadi itu yang dinamakan fixed cost. Nah, adapun variable cost-nya, ya, variable cost-nya adalah misalkan ya teman-teman, ya, penggunaan jumlah bubble ataupun jumlah plastik, karena kan itu dinamis seiring dengan. Terus variabel apa lagi? Ya balik lagi, misalkan thermal penggunaannya juga. Jadi teman-teman harus bisa mapping nih, mana yang fixed cost, mana yang variable cost.
Ya, itu dari nomor satu. Dan nomor dua nih inventory. Saya udah ngalamin masuk ke beberapa kategori ya teman-teman ya. Mulai dari yang stoknya cuma 100 juta, bahkan sampai yang up to 4 miliar. Secara inventory yang saya kelola. Jadi kita harus paham bahwasannya secara total stok dan value yang kita kelola ini berapa banyak. Karena itu adalah material dasar kita saat mau berjualan nantinya. Makanya kita harus bisa menganalisa dan tahu secara detail berapa total stok dan value-nya. Selanjutnya, biasanya saya akan membuat yang namanya kategori produk. Ya, contoh misalkan saya jualan fashion anak misalkan. Ya, total stok saya misalkan 1 miliar. Dan secara value 1 miliar. Secara stok katakannya mungkin 10.000 katakan. Jadi nanti saya akan coba breakdown lagi. Ya, secara kategori gimana komposisinya? Misalkan ternyata kaos 100 juta, kemeja 200 juta, mungkin ada celana sekitar 400 juta, terus mungkin juga ada apa kardigan 300 juta. Jadi itu benar-benar saya breakdown. Tujuannya untuk mengetahui secara detail juga komposisi barang saya ini apa aja nih. Ya, karena nanti ketika ada masalah, ketika ada forecast, ketika ada cash flow yang mandek, nah bisa bisa jadi masalahnya dari inventory tersebut. Ya, belum lagi nanti bicara jumlah SKU-nya banyak nih. Ya, kita kerucutin lagi dari tadi misalkan t-shirt. Nah, ada lagi nih SKU apa nih? SKU nanti harus sampai hal yang terkecil, biasanya per size. Jadi misalkan gambar dinosaurus, dino size S sampai dengan size XL misalkan. Nah, di sana juga kita akan coba analisa perputarannya dan secara stok fast ataupun slow move-nya atau mungkin nanti kita lihat yang eh, lihat stoknya ada berapa banyak. Jadi kita akan coba pantau broken size. Nah, jadi itu harus detail sampai ke SKU produk. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting ya buat teman-teman yang jualan skincare, mungkin juga hal-hal yang punya expired date, nah itu aging product. Jadi gimana kita bisa memanage berdasarkan expired date yang lebih awal. Nah itu juga perlu penanganan teman-teman. Ya, makanya saya urutan itu nomor dua, kita bagaimana bisa mengelola ataupun menganalisa data inventory. Nah barulah kita main ke performa toko. Ya, performa toko seperti yang teman-teman sudah tahu ya, yang saya rasa teman-teman juga harusnya sudah familiar ya, mulai dari traffic, produk diklik, AOV, CR, order sampai dengan GMV. Dan menurut saya order dan GMV ini hanyalah sebagai konsekuensi. Konsekuensi dari mana traffic itu bagus secara kunjungan, produk diklik, seberapa besar orang yang sudah datang melihat produk-produk kita yang lain, ya. Average order value, seberapa kuat strategi kita untuk meningkatkan rata-rata belanjanya customer, dan yang terakhir konversi, ya. Seberapa efektif nih berdasarkan dari traffic yang masuk bisa closing untuk menjadi sebuah order. Ya, makanya saya bilang order dan GMV ini sebenarnya hanyalah efek samping atau konsekuensi dari eh, 4 poin di atasnya. Dan ini semua biasanya yang saya lakukan secara setiap bulan ya, saya selalu pantau dan selalu data. Ya, jadi saya punya tim yang memang saya desain khusus untuk mengarsip data-data performa ini karena balik lagi kadang ada waktu-waktu tertentu yang kita butuh lihat sebagai bahan historical atau secara umum kadang dari platform juga sudah tidak memberikan akses karena mungkin servernya udah penuh ataupun mungkin mengurangi beban. Jadi makanya kita selalu catat secara keseluruhan setiap bulannya. Lanjut ke performa produk. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa melihat top rank produk ya dari teman-teman mungkin yang punya ratusan produk atau ribuan, kita mau lihat nih secara formasi ya mana nih
produk-produk yang hero, yang saya sebut biasanya sebagai top rank produk. Dan juga saya mengidentifikasinya melalui template yang mungkin teman-teman sebagian juga sudah punya, ya, Q1 atau eh, sampai dengan Q4. Nah, jadi teman-teman saya rasa sudah banyak belajar dari situ dan mungkin teman-teman juga sudah bisa mengimplementasikannya di tokonya. Nah, dari performa produk juga bisa menentukan bagaimana pengembangan nantinya produk-produk yang kita akan hadirkan ke dalam toko kita. Artinya, dari performa produk ini, kita akan coba develop produk-produk lain yang akan kita luncurkan di waktu-waktu tertentu di kedepan harinya. Ya, tujuannya untuk menambah kontribusi sales dan juga menambah target market baru. Ya. Terus juga saya akan menganalisa bagaimana eh, fast slow-nya, ya, mana yang kategori fast moving, mana yang slow moving. Jadi kita akan coba mapping juga. Dan yang terakhir juga dead stock, bagaimana kita bisa menangani, ya, dead stock yang bermasalah. Biasanya umumnya karena broken size atau mungkin teman-teman nih yang jual elektronik tuh lebih sensitif karena mungkin setiap 6 bulan sekali tuh akan muncul fitur-fitur baru yang sehingga mau nggak mau itu harus cepat dijual karena otomatis nanti harganya makin turun sedangkan marginnya juga mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi itu sangat penting bisa menganalisa data performa produk. Dan yang terakhir, ini yang sering jadi perbincangan, ya, bagaimana performa iklan kita, ya, iklannya nggak kemakan, iklannya boros banget, ya. Jadi semuanya kita bisa analisa melalui CTR-nya, melalui biaya per harinya, dan bagaimana dampak cost per kliknya yang kita dapat. Dan yang terakhir adalah ROAS-nya. Selanjutnya juga kita bisa mengevaluasi dari sisi sosial media kita ataupun mungkin dari akun Shopee kita yaitu follower. Ya, tapi lebih khusus saya teman-teman pengen ngajak harus punya sosial media karena dari sana nanti kita akan bisa lebih mendapatkan kepercayaan, bisa mendatangkan traffic, bisa membawa funnel yang lebih kuat karena sudah kenal dengan brandnya teman-teman, ya. Jadi saya harap teman-teman juga udah mulai aktif di sosial media. Terus juga kita bisa melihat konten-konten winning yang selama ini juga membantu performa sosial media kita. Nah, itu yang kita akan coba kembangin dan duplikasi secara konten ke depannya. Terus juga ini ada campaign ya, seperti besok 88 teman-teman udah submit atau belum, ya. Terus promosinya apa? Apakah ada perbedaan dari yang sebelum 88 sama 88? Jadi ini semua adalah data-data yang penting yang secara internal kita perlukan. Dan kita semua harusnya punya akses ke dalam hal ini. Tinggal pertanyaannya apakah kita memiliki kemampuan untuk bisa mengolahnya dan mendapatkan peta tadi, ya, mendapatkan arahan atau petunjuk dari hasil data-data tersebut. Dan selanjutnya, kalau tadi 5 internal, nah ini 5 eksternal. Ya, tapi disclaimer teman-teman, saya di sini mungkin tidak akan terlalu banyak eh, menjelaskan karena s- setelah saya melewati beberapa fase, saya mengambil kesimpulan kadang saya harusnya lebih banyak fokus ke hal internal, artinya hal yang bisa kita kontrol. Ya, adapun eksternal ini kan balik lagi hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Ya, tapi ini nggak apa-apa, saya akan berikan pandangan saya ke teman-teman seller. Ya, apa aja sih yang biasa diperlukan? Pertama, market share. Ya, misalkan saya jualan eh, fashion muslim. Nah, market size-nya berapa nih? Secara industri ataupun secara kategori di platform, siapa pemainnya, siapa yang menjadi top 10 sellernya. Nah, ini saya harus coba pelajari dan analisa ya secara umum. Lanjut, kita yang kedua adalah kompetitor, pesaing kita yang memang secara positioning dan secara head to head memang menjadi pesaing kita. Ya, kita harus bisa melihat nih tren salesnya kira-kira berapa. Karena jangan sampai nanti ternyata penjualan kita ini turun bisa saja pindah ke kompetitor kita.
Atau mungkin kita pengen melihat produk-produk hero-nya dari kompetitor apa aja sih yang mengenerate sales atau membawa traffic, ya. Sampai mungkin yang terakhir kita juga pengen lihat strategi kompetitornya. Ya, berapa jumlah affiliate-nya, berapa durasi jam live-nya. Jadi semuanya di zaman serba terbuka sekarang. Jadi asalkan kita mau dan eh, mampu, harusnya semuanya bisa kita konsumsi secara data. Lanjut, nah ini situasi ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, PDB, inflasi, indeks harga konsumen, kurs USD, ya baik lagi ini lebih luas secara nasional dan internasional, ya teman-teman ya. Terus, nah ini nggak kalah penting trending teman-teman. Ya, trending ini halnya dari mana? Ya, dari sosial media, dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, dari X, ya, atau mungkin dari KOL Mega, ya, atau mungkin dari portal-portal sosial media. Contohnya apa nih? Misalkan kemarin Labubu, nah, itu trending banget kan. Nah, itu seller-seller tuh berlomba harusnya punya produk-produk Labubu tersebut. Kalau memang yang kategorinya relate dengan produk tersebut. Atau enggak nih, yang fashion jadi ikut-ikutan. Keluarinlah teaser-teaser Labubu. Ya, jadi itu yang dimaksud bagaimana kita bisa mendapatkan data dan informasi yang sedang trending apa, kita coba aplikasikan ke dalam produk jualan kita. Dan yang terakhir ini momen season. Ya, ini juga penting teman-teman. Ya, harus tahu nih, ini tahun 2026 Ramadan THR-nya kapan kira-kira? Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita prepare barang, ya kan? Sebar ke KOL mungkin atau buat campaign. Jadi pas, jangan sampai ternyata berdasarkan pengalaman saya nih, orang-orang udah sibuk jualan, kita masih sibuk di tukang jahit, ya. Karena nungguin produksi yang belum kelar-kelar ya, karena juga lotnya lagi tinggi. Nah, jadi itu penting. Di mana kita bisa tahu momen-momen ataupun season-season, ya, liburan liburan anak sekolah kapan ya. Nah, juga harus tahu tanggalnya, liburan sekolah anak SD apakah sama SMP sama. Nah, itu juga harus cari tahu teman-teman. Dan ini juga nggak kalah penting mega campaign, ya, 88, terus nanti PD lagi, ya, terus mungkin ada campaign-campaign apa yang relate yang bisa kita submit di seller center. Nah, itu teman-teman bisa coba tap in ke dalam campaign tersebut. Nah, selanjutnya setelah saya jelasin 10 poin tadi, ya, sekarang kita mau bahas nih, toolsnya apa nih untuk kita bisa menganalisa data yang kita butuhkan. Nah, disclaimer, di sini saya spill ada yang gratis dan ada yang berbayar, ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman seller aja. Nah, yang pertama, kalau kita bicara dari yang internal, ya, jadi margin produk, ya, ini saya anggap teman-teman bisa pakai template Excel. Ya, saya juga sudah sediakan, teman-teman bisa pakai lengkap dengan sumber informasinya. Misalkan pengen tahu kategori A, kategori B, ya, dasarnya dari mana, semuanya saya lampirkan linknya. Tujuannya untuk teman-teman apapun kategorinya, tinggal disesuaikan aja. Tuh. Yang kedua, tentunya dari seller center. Ya, terhadap biaya-biaya tersebut ada program live extra, ada program ekstra, di mana kita ngasih komisi affiliate berapa. Nah, itu harus dihitung semua, teman-teman. Dan yang terakhir, kalau buat teman-teman yang sudah terpilih tokonya, ada informasi dari KAM, Key Account Manager, ya, atau PIC di platform tersebut. Nah, itu kita juga bisa dapat informasi ataupun mungkin dapat hal-hal yang sifatnya bisa saja menguntungkan, misalkan ada subsidi, ya, jadi margin produk kita eh, bisa terganggu karena subsidinya ternyata 50-50. Nah, jadi harus coba dikomunikasikan, dan secara umum ya toolsnya saya masih menggunakan ya Excel. Inventory, inventory sama saya juga pakai template Excel. Terus juga nih yang berbayar mungkin teman-teman pakai software accounting, ya. Banyak merek teman-teman ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan aja, ya. Dan sama dari seller center, ya, kalau ternyata teman-teman hanya fokus jualan di online, ya bisa memanfaatkan seller center, ya, dalam artian nanti tinggal diolah data-data produk yang kita punya,
kita olah dengan Excel, tujuannya bisa mendapatkan secara real inventory kita dan perputaran barang kita. Ya, performa toko tetap secara sumber toolsnya dari Seller Center, tinggal kita download dan kita olah. Mungkin sedikit banyak kita bisa memasukkan data tersebut ke AI untuk membantu memberikan penjelasan secara general, ya. Dan performa produk juga sama seperti performa toko. Dan kalau untuk yang promosi promosi sosial media dan iklan, nah ini karena berkaitan dengan sosial medianya, maka kita juga harus pelajari dari akun sosmed kita. Ya, berapa follower kita yang tumbuh 30 hari terakhir, ya. Berapa jumlah postingan, berapa jumlah viewers. Nah, semuanya itu teman-teman bisa consume datanya. Dan untuk yang iklan, ya kita bisa pakai seller setter. Ya, kembali lagi semuanya bisa kita manfaatin AI-nya. Dengan catatan teman-teman harus bisa memberikan prompt. Karena AI semakin kitanya pinter, maka AI akan membantu. Tapi begitu pun sebaliknya. Ya, jadi teman-teman harus bisa memiliki prompt-prompt ataupun mungkin secara fundamental penggunaan AI. Karena khawatirnya malah eh, jadi merumitkan teman-teman. Dan ini untuk yang eksternal, ya eksternal teman-teman. Di sini saya menggunakan beberapa poin juga, ya. Market share, ya. Ini saya sebut mereknya ya. Ada Kalodata, ada Tokpi, ada Data Pinter. Ini semuanya sesuai dengan kebutuhan dan mungkin dari UI UX-nya yang teman-teman yang suka yang mana. Dan tadi per sore tadi saya baru cek ternyata kalau data sekarang sudah ada Shopee-nya juga. Tapi karena saya belum langganan lagi jadi belum bisa memanfaatkan secara keseluruhan karena saya masih pakainya yang Shopee. Ya. Kompetitor kita bisa intip pakai apa ya? Sama pakai software tadi. Jadi selain melihat secara jumlah value perputaran uang di kategori tersebut, kita bisa intip-intip nih kompetitor kita berapa sih omsetnya, barang-barang yang laku apa. Nah, itu semua bisa pakai software tersebut. Dan disclaimer itu berbayar, teman-teman ya. Situasi ekonomi, ya balik lagi, ada Badan Pusat Statistik, terus juga ada Statista, dan juga ada media. Ya, dan baik lagi kalau saya pribadi cukup pakai media aja ya. Karena kalau pakai BPS dan lain-lain, pengalaman saya datanya agak terlalu jauh. Belum ada yang mendekati dari waktu yang kita analisa misalkan saat ini biasanya datanya belum ada yang mendekati dari tanggal kita analisa. Bicara trending, ya semua setiap hari kita scroll itu salah satu manfaatnya kita sebagai pelaku bisnis ya harus bisa melihat tren juga, ya. Jadi jangan kita hanyut dalam sosial media ya yang tidak membawa manfaat, ya. Jadi kita bisa di sana bisa melihat trennya apa. Terus kita juga bisa memanfaatkan dari eh, lihat-lihat dari KOL yang mungkin saat ini lagi trennya buat apa, ya. Portal-portal sosial media ataupun Google Trends juga bisa teman-teman gunakan sebagai akses tools untuk bisa menganalisa data eksternal. Dan yang terakhir, momen season ini biasanya umumnya sudah dipublish di Seller Center. Terus juga teman-teman untuk iklan ini ya bisa melihat secara detailnya. Saya sih belum ada di Tokopedia ya, cuman informasi yang saya dapat katanya di software lain tuh bisa melihat spending iklan toko lain. Cuman saya belum pernah make sure itu. Google Trends bisa, teman-teman bisa cek ya, sama mungkin di media-media lagi bahas campaign apa, nah itu kita bisa tap in. Oke. Nah, ini coba kita studi case implementasi yang internal ya. Mungkin nggak semua, tapi setidaknya ada memberikan gambaran. Jadi yang awal tadi margin produk, ya. Di sini saya udah siapin, teman-teman bisa download gratis ya. Teman-teman pastiin lagi nih, ya. Harga setelah diskonnya berapa, HPP-nya berapa, masukin komisi affiliate berapa, apakah program-program ekstra dan live ekstra yang teman-teman ikutin. Nah, jadi harus lebih selektif nih
Sekiranya memang ternyata berat, ya mungkin sifatnya opsional aja. Ya, dari sini kan harapannya teman-teman bisa melihat nih, oh ternyata saya rata-rata gross profitnya sekian nih, sedangkan fixed cost saya ataupun variable cost saya, ya berarti saya harus kalkulasi kembali. Nah itu jadi bisa dicek lagi secara berkala karena kadang banyak kebijakan dari platform yang suka berubah-ubah dan yang ada pastinya semakin tinggi. Terus juga ini manajemen inventory, di sini saya juga sudah menuangkan template manajemen stok. Terkadang teman-teman, ya yang jadi kendala adalah kita lagi jualan enak-enak tanpa sadar, tanpa analisa yang kuat, ya balik lagi barang kita habis. Sedangkan vendor butuh waktu dan sedangkan ada antrian lain, ya belum drama delivery, belum drama operasional ya. Jadi baik lagi teman-teman harus bisa manajemen inventory ya. Jadi kita menjaga ketersediaan produknya, terus juga bisa mengurangi biaya operasionalnya nih, dalam artian kayaknya ini lagi momen gak begitu rame, ya udah berarti kita gak usah terlalu banyak stok apa beban-beban packing. Terus juga kita bisa meningkatkan arus kas karena barang kita lebih muter, nggak ada yang dead stock. Dan kita juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, ya kan? Orang order yang di mau warnanya merah, perkara habis karena kita eh, nggak baik dalam manajemen inventory-nya, mau nggak mau kita harus coba hubungi dan customer ternyata nggak mau. Artinya kan juga mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggannya teman-teman. Ya. Dan yang terakhir yang paling penting juga memudahkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya. Di sini saya coba bedah ya, dan berikan contoh misalkan nih teman-teman selama ini ngerasa, aduh, ini harga saya naikin takutnya bermasalah nggak ya? Nah, dari sini kita cek kebenarannya. Dan kalau kita lihat ternyata yang mendominasi penjualan misalkan nih harga 24.9.800. Ya, artinya berarti secara objektif nggak ada masalah dengan harga. Ya, di range segini adalah harga yang ideal yang berdasarkan contoh data yang saya coba sampaikan. Di sini kita juga bisa mapping nih. Ini lebih banyak jualan laki-laki apa anak perempuan nih? Karena ini berkaitan dengan nanti ke depannya kita mau launching produk atau kita mau meningkatkan stoknya atau kita mau mengeksekusi stok-stok yang nggak jalan. Jadi semuanya bisa dari data ini, manajemen inventory. Ya. Nah, traffic toko seperti yang teman-teman sudah pahami. Nah, kalau saya biasanya gampangnya gini teman-teman. Biasanya saya cuma ambil 3 bulan terakhir. Ya. 3 bulan terakhir itu udah saya anggap seperti melihat rekam jejak performa toko selama 3 bulan terakhir itu udah ada gambaran. Ya, terlepas nanti tinggal kita sesuaikan secara season. Ya, performa toko saya misalkan di Q1 jelek, ya secara traffic dan lain-lainnya. Tapi kita tahu nih, ya secara data tahun lalu setelah habis Lebaran saya baru perform nih, karena mungkin salah satunya faktor libur anak sekolah. Nah dari sana akhirnya kita coba genjot dan ternyata hasilnya berikan dampak yang luar biasa. Jadi pentingnya bisa menganalisa data performa toko itu ya. Jadi membantu perencanaan dan scale up. Ya. Nah, adapun yang lainnya mungkin eh, karena keterbatasan waktu, jadi saya coba langsung loncat ke eksternal ya teman-teman ya. Nah, ini contoh tadi penerapannya market share membantu melihat potensi sales dari kategori tertentu. Nah, ini. Jadi kalau data nih ada TikTok, ada Shopee juga nih sekarang nih. Baru tadi sore saya coba cek. Nah, ini contoh nih. Kategori fashion muslim di 30 hari terakhir di TikTok nih 804 miliar. Nah, tinggal teman-teman bisa ngukur nih, saya berapa persen dari market share ya. Nah, itu jadi kita tahu nih secara industri, secara kategori, oh ternyata saya baru sekian persen dari keseluruhan. Nah, terus kita bisa lihat lagi nih, secara trending produk apa-apa nih. Nah, kita bisa lihat juga nih dari nama tokonya, dari harganya, omset per bulannya. Nah, jadi kita bisa menggunakan software yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Kompetitor, nah ini kita juga udah spill juga nih.
Ya, ini ditutupin tapi kelihatan gimana sih ini ya. Ya udahlah. Nih, jadi 30 hari terakhir nih 29 miliar teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat kompetitor, terus juga kita pengen lihat produk terlarisnya apa. Nah, itu juga bisa dilihat menggunakan software tersebut teman-teman ya. Dan di slide ini saya juga kembali memberikan contoh. Saya selalu bilang di live kadang, ganti foto itu ngaruh nggak sih Kak? Nah, ini faktanya teman-teman ya. Setiap ada momen tanggal kembar, ini brand-brand besar selalu ganti foto. Padahal ini produknya ini aja kan. Nah, jadi teman-teman bisa eh, lihat sendiri, ya. Ganti foto itu ya balik lagi tujuannya kalau memang memperkuat secara strategi dan kampanye ya sah-sah saja. Dan brand-brand besar melakukan hal itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga. Oke. Terus situasi ekonomi. Nah, situasi ekonomi ini misalkan ya kita hanya sebagai pengamat lah sekilas. Karena umumnya biasanya kelas menengah itu dilihat dari penjualan mobil, teman-teman. Berdasarkan informasi yang saya ketahui ya. Karena tolak ukur ekonomi menengah itu sehat atau enggak, ya lihat penjualan mobilnya aja. Kalau ternyata menurun, berarti tingkat ekonomi ataupun keyakinan orang untuk cicil mobil 5 tahun ke depan tuh jadinya nggak berani ya, otomatis rendah. Terus ini lagi misalkan daerah paling gangguan preman. Nah, misalkan teman-teman punya rencana ekspansi dan lain-lain, nah ini bisa coba melihat secara data, terus juga ini dampak-dampak terkait dengan kebijakan Trump, ya. Dan ini juga ini kayak kenal nih orangnya nih ya. Nah, jadi ini lagi fenomena kemarin beli emas. Nah, ini buat teman-teman bisa dijadikan peluang, misalkan ya, mungkin produk-produk yang sifatnya pengganti emas imitasi berarti kenceng juga karena daripada beli emas asli lebih baik mungkin pakainya yang imitasi. Jadi kita bisa melihat peluang di segala situasi. Intinya saya mau menyampaikan hal tersebut ya teman-teman. Dan semuanya dilandasi oleh berita-berita yang terpercaya ya teman-teman ya. Kayak misalkan ini kan saya bikin media CNN, IG, kayak Indo, di TV One ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin setelah saya menjelaskan beberapa poin ya, dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin diskusi atau bertanya, saya persilahkan. Ya, di kolom chat ada Kak Rita, izin bertanya Pak, untuk traffic tinggi tapi konversi rendah itu kenapa ya? Baik, thank you Karita. Ya, jadi traffic tinggi tapi konversi rendah. Itu sebenarnya secara umum problemnya adalah dari faktor trustnya yang utama Karita. Ya. Jadi kakak ini nggak ada problem nih sama yang namanya traffic. Ya, mungkin malah masalah orang lain itu traffic. Tapi ternyata kakak sudah membuktikan, oh ternyata traffic saya tinggi, tapi konversi rendah. Jadi itu satu faktor trust ya. Faktor trust itu bukan hanya sekedar karena apa namanya belum tahu produknya, tapi bisa saja mungkin satu informasi produknya belum jelas. Terus yang kedua, secara visual belum bisa menjawab yang ada di dalam benak customer tersebut. Misalkan saya pengen beli fashion nih, tapi ternyata foto-fotonya masih angle-nya masih kurang meyakinkan buat saya. Atau mungkin belum ada konten-konten lain yang mendukung sehingga, oh ya udah deh, nanti lagi deh saya coba cari-cari lagi. Nah, kurang lebih faktor-faktor itu yang harus Karita temukan jawabannya. Makanya ada pendekatan via konten, makanya ada pendekatan via live streaming, makanya ada eh, video-video yang seolah-olah memberikan review, unboxing, ataupun mungkin testimoni. Jadi hal-hal itu yang harus kita create tujuannya untuk ya tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan konversi yang ideal. Ya, seperti itu Karita. Oke, Kak Sofian, izin tanya Kak, apa kesalahan paling sering dilakukan soal membaca data dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut? Jadi, eh, ini balik lagi ya, teman-teman ya. Hal ini menurut saya pribadi. Ya. Satu, menurut saya kesalahannya adalah tidak memahami. Ya. Jangankan tidak memahami, bahkan tidak tahu malah. Maksudnya tidak tahu tuh secara istilah mungkin tahu, tapi secara pemahaman nggak tahu gitu.
Contohnya, ya bagaimana tadi kita bisa eh, kehilangan potensi sales. Karena apa? Karena dia telat untuk bisa memutuskan restock barang tersebut. Dia kehilangan sales karena apa? Dia tidak bisa eh, memprediksi adanya lonjakan si produk tersebut sehingga ya barangnya jadi nggak ada, jadi beli untuk kompetitor. Jadi lebih dasarnya menurut saya adalah skill untuk bisa membaca data tersebut sehingga keputusan-keputusan yang diambil juga nggak tepat. Dan kadang juga nih, ya, kadang juga secara umum lebih percaya orang lain dibanding data tersebut. Nah, itu yang sering saya temukan. Ya, jadi kadang tiba-tiba kita punya masalah, kita agak panik, kurang berpikir jernih, terus tidak mengulik secara detail data, adalah muncul opini-opini, oh karena situasi lagi kayak gini bro, oh iya gue juga lagi jelek nih. Nah, kadang-kadang hal kayak gitu malah ikut membumbui masalah dan menghambat sehingga keputusan kita malah jadi nggak tepat. Seperti itu sih mungkin, Kak Sofin. Nah, betul banget. Saya nggak, ini berdasarkan point of view dan realita yang saya saja. Untuk yang lain, mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya nih Mas. Siap. Kak Reski nih ya, Kak Reski. Iya, betul sekali. Kedengeran jelas ya suaranya ya? Oh, jelas, jelas. Ya, jadi gini, strategi apa nih kira-kira untuk memaksimalkan penjualan? Kemarin kan Mas sendiri juga sempat singgung ya kalau untuk kan secara umum aja GMV itu kan memaksimalkan potensi keseluruhan ya, kayak dari live, video gitu-gitu. Nah, untuk keterbatasan sebagai UMKM ini yang kayak nggak bisa kerjain semuanya, nggak ada timnya kayak gitu-gitu Mas. Gimana caranya biar omsetnya tetap terus naik gitu, walaupun secara gerilya gitu? Ya, jadi memang balik lagi ke Reski. Kita memang saat ini di era yang namanya berburu atensi. Itu jadi fundamental dulu yang harus kita sepakati di awal. Atensi itu adalah yang saat ini menjadi kunci. That's why kalau kita lihat isinya sosial media itu kan hampir saya katakan ya umumnya malah hal-hal yang nggak penting. Ada yang ngomong ngejing goblok, ada yang mungkin eh, berita-berita yang saya serbu kantor saya 5.000 orang sampai 50.000 orang. Ya. Jadi baik lagi itu adalah sekarang kita di fase atensi ya. Jadi kita berlomba untuk dapetin atensi. Begitupun juga jualan kan. Makanya sekarang itu seller mau nggak mau, suka atau nggak suka, harus jadi seller yang relevan dengan era sekarang. Ya. Dulu mungkin zaman saya 2018, 2019 main baru-baru ikan mas ini muncul ya. Modal foto bagus sama iklan tinggal tidur udah tenang. Sekarang nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Jadi gamenya sudah berubah dan harus digarisbawahi tadi atensi. Nah, atensi itu tadi dari mana? Ya, satu dari konten, ya, dari konten produk, ya. Terus yang kedua untuk kita bisa mempermudah itu semua untuk menjangkau dari apa? Dari afiliator, ya. Makanya mungkin beberapa seller itu ada yang gamenya udah deh gue sebar afiliator aja karena gue nggak bisa konten dan lain-lain. Pokoknya gue tahu beres aja dari afiliator. Dan secara datanya, ya, secara data di kalau data itu bisa di breakdown loh. Berapa kontribusi dari afiliatornya. Nah, jadi secara gamenya dari afiliator, dari konten, dan juga dari durasi live streaming. Ya. Jadi bayangin teman-teman, se apa ya, sekompleks itu sekarang. Nah, terus sekarang pertanyaannya solusinya gimana nih Mas? Kita UMKM, ya kan? Kita juga mau, ya udah. Berarti yang pertama dari teman-teman yang saya harus sampaikan adalah bagaimana tekad dan perjuangan teman-teman seller ini harus ditanamkan lebih dari yang sebelumnya. Ya, kita mau niat jualan nggak nih? Ya, nggak boleh tidur siang lah bahasanya gitu ya. Dalam artian nggak boleh tidur siang itu ya kita harus effort nih. Target apa nih? Oh yaudah deh, saya seminimal mungkin saya harus buat satu konten video. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan awareness ataupun atensi. Ya, katakan video tersebut menghasilkan 250 views. Maka kalau selama 4 hari kita akan dapat ya 1.000 views. Ya, dengan harapan mungkin nanti konversinya tinggal dikalikan saja. Ya. Jadi kita harus cari cara yang seminimal mungkin tapi ya kalau bisa seefektivitas mungkin. Ya. Jadi satu tekad dan niatnya harus bulat, yang satu misalkan harus buat konten satu minimal. Yang kedua live streaming sekarang kan ada yang namanya mode CS. Ya. Jadi bisa dimanfaatin kalau Kak Reski punya karyawan yang tugasnya hanya admin doang, udah setel live aja. Ada spill nanya sambil diperagain gitu. Bahkan nggak sedikit orang yang live sambil packing, bener nggak? Tujuannya apa? Game atensi, wih rame ya packingannya ya. Padahal ada yang bilang itu muter doang itu barang. Habis di packing dibongkar lagi. Ya. Nah itu
gimana strategi juga kan namanya kan. Jadi baik lagi dari saya baru bisa menyampaikan itu ya. Nah, ya, jadi memang kalau memang kita mau jadi seller yang relevan, ya kita harus secara effort, secara tekad, niat, ya kita harus memang jauh beberapa kali lipat dibanding seller-seller di zaman sebelum 2000, ya tahun 2020 lah, sebelum COVID lah. Nah, sekarang memang kita dituntut untuk hal itu semua. Dan kita mulai dari hal apa yang bisa kita lakukan dan secara konsisten yang penting. Gak usah Kak Reski bilang, oke, habis nonton webinar nih, saya besok 3 konten. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, besoknya udah hilang lagi. Gak apa-apa, 1 hari aja Kak Reski ya. Saya pun secara personal ya, nah itu kalau teman-teman sadari kan saya minimal sehari satu. Yang penting absen, yang penting bisa ada engagement, yang penting bisa, harapannya bisa berbagi edukasi sama teman-teman saya. Ya, jadi itu jawaban saya. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak nih untuk penjelasannya. Terus kalau saya mau bertanya lagi kayak seberapa efektif sih kayak afiliator itu? Saya kan udah pernah pakai juga tuh afiliator. Nah, rata-rata kayak performanya tuh kurang juga sih Mas gitu. Apalagi cuma kayak bikin konten satu, bikinnya kurang bagus. Habis itu dia udah nggak upload-upload lagi kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi menurut saya kalau untuk afiliator itu sih bakalan melirik kalau produk kita tuh udah terjualnya banyak melalui iklan gitu. Nanti dia bakal datang sendiri sih Mas gitu. Jadi kalau menurut saya di point of view toko saya ya kayak kurang efektif gitu kalau menggunakan kreator gitu. Oke, jadi eh, ini saya jawab dulu ya teman-teman ya. Ini ada Kak Stanley sama Kak Syofan lagi. Sama Kak Rizky dulu. Jadi poinnya gini. Balik lagi itu ke point of view seller. Ya. Saya rasa nggak cocok. Ya. Kayaknya nggak efektif. Tapi saya berbicara berdasarkan fakta dan datanya. Kalau teman-teman lihat, ya nanti kalau teman-teman mungkin bisa subscribe itu yang namanya software-software bayar itu salah satu gede malah afiliator ya. Nah pertanyaan saya nih, seberapa besar kampanye dari Kareski untuk bisa bermain di afiliator. Karena yang saya pahami gini, Mas, supaya ada gambarannya ya. Kalau saya memang pengen gamenya adalah ke afiliator, maka starting awal saya harus punya banyak produk, dalam artian satu SKU lah ya, satu SKU, tapi stoknya tebel banget. Terus saya relakan, dengan catatan ini saya relakan 100 produk saya ini saya sebar. Dengan catatan saya juga kurasi ya. Gak mungkin saya main lempar-lempar sampel aja. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah dilempar, di situ kan sudah tuh yang namanya benih-benih yang kita tanam itu mulai bermunculan tuh. Ya, dan kita nggak pernah tahu mana yang menjadi winning. Nah, dari sana itu sebenarnya udah jadi bekal saat kita mau iklan JMP Max, khususnya di TikTok ini ya. Khususnya di TikTok saya bilang. Ya. Makanya banyak seller-seller mungkin yang secara brand nggak terkenal, tapi ini produk malah sering di apa di kontenin ataupun mungkin berseliweran di FYP kita. Jadi dengan ada 100 sampel itu bisa dikalkulasi sendiri tuh secara budget ya. Baik itu dari secara HPP produknya ataupun belum sama ongkirnya. Tapi setelah itu semua, ya, setelah itu semua baru nanti teman-teman bisa melihat hasil secara garis besar yang namanya kontribusi affiliate. Nah, syukur-syukur ada affiliate yang memang bisa live streaming yang untuk memasarkan produknya teman-teman. Ya. Jadi kalau menurut saya ini memang skala skala gamenya aja. Kalau dari Kareski belum lewat dari 100 pieces ngasih sampel, maka sama aja kayak gini loh Kak. Bahasa saya ya, mungkin koreksi kalau salah. Kayak kita baru ngetes iklan sedikit terus kayak, kok nggak ada hasilnya ya? Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Ya, saya lanjut ke pertanyaan di komen, komen dulu ya. Kak Sofian lagi nih. Oke, Kak Sofian, kita jual baik saingan nih, perang harga. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan saya gini Kak. Kakak coba lihat produknya si Watson deh. Kakak tahu Watson kan, baik itu di department store yang ada di mall-mall ataupun yang ada di online. Di sana dia tuh menjual barang-barang yang sama persis Kak, sama yang official jual. Tadi ada Skintific, ada Glade to Glow, Maybelline, dan lain-lain. Semuanya jualan di officialnya. Terus ngapain dia jualan lagi? Nah, kan pertanyaannya itu kan. Nah, secara harga mungkin ya, yang namanya tangan pertama langsung nih, si officialnya mungkin lebih murah. Tapi kenapa dia masih bisa eksis? Kenapa dia masih bisa bersaing? Nah, artinya adalah bagaimana dari Cassiopeia ini meng-create sesuatu yang tujuannya untuk menjadikan diferensiasi dan memunculkan mutual interest yang sama nih sama si kategori barang yang kakak jual. Ya. Jadi ini bagaimana seni kita menjualnya, Kak. Karena bisa saja produknya sama, tapi secara seni menjual kita ataupun pembawaannya beda. Ya. Kalau bicara jualan kaos, apalagi, Kak? Semuanya ngomong Combat 30 SK. Makanya ada yang ngejualnya via branding kayak Erigo.
Ada yang ngejualnya via afiliator, masih komisi, ya kan? Yang kalau nggak salah kaosnya MBA ya, itu viral banget. Bahkan GMV-nya salah satu afiliator TikTok tuh 1 miliar dari jualan kaos itu yang 100 sisi 3. Jadi tinggal dari Cassiopeia nih menemukan, gue mau pakai trigger apa nih, algoritma manusianya apa nih supaya mata ataupun atensinya ke produk ataupun toko saya yang jual gitu. Karena kalau bicara produk hampir semuanya sama dan balik lagi sekarang kita lagi kebanjiran produk ya. Baik itu dari produk lokal, baik itu dari produk China ya semuanya lagi banyak banget produk dulu mungkin orang-orang yang punya pabrik itu ya happy karena dengan punya pabrik ya otomatis gua terus banyak jualan. Tapi sekarang orang-orang di pabrik juga ketar-ketir karena banyak barang yang mandek karena persaingan ya. Baik lagi situasi memang lagi banjir barang dan mungkin ekonomi juga lagi kurang baik. Makanya banyak pabrik pun tutup ataupun banyak PHK massal. Jadi kata kunci dari saya mungkin Kak Sofyan adalah bagaimana kita bisa menemukan identitas kita dalam menjual meskipun barangnya sama ya Kak. Pak Stanley, perang harga kompetitor. Eh, nah itu tadi kurang lebih sama perang-perang harga teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bisa menjual. Nah, contoh lain nih, contoh lain yang saya suka perhatiin. Top score teman-teman. Jualnya sama. Ada Ortus, ada apa lagi ya? Mills, ada Night Ten. Tapi dia bisa cara jualannya gitu loh. Entah dari offline-nya, entah dari online-nya, dia buat konten-kontennya. Belum lagi bicara distributor lain tuh. Ada Rank Sport, ada dan lain-lain. Nah, itu bicara industri sepatu karena saya lama di sana ya teman-teman. Dan kalau bicara perang harga itu udah ibaratnya udah lebih berdarah-darah sebetulnya. Jadi teman-teman, intinya lagi gimana menemukan cara kita menjual. Terus strategi khusus untuk maksimalin iklan. Pada prinsipnya gini Kak, selalu selalu saya disclaimer di awal, iklan itu hanya sebagai leverage dari produk ataupun toko yang kita kelola. Semakin kita bisa meyakinkan secara internal ya, secara internal nih, misalkan dari konten kita, dari visual kita saat memberikan foto-foto angle-nya, shop dekorasinya ada manusianya, jadi memberikan kesan emosional saat digunakan. Ya. Iklan itu tugasnya ibarat tinggal tombol doang yang akan membawa produknya ke arus ke permukaan. Nah, saat muncul ke permukaan, di sana bukan algoritma marketplace lagi yang bermain, itu adalah algoritma manusia. Pas diklik ke produknya Karos, oh iya, ternyata eh, aktor lain masih belum kebayang pakai bajunya, misalkan ya. Atau yang kedua, aduh deskripsinya gini doang nih, kayaknya nggak meyakinkan nih toko. Oh, yang ketiga, ternyata clickbait doang, misalkan. Yang warna ini kosong, adanya warna yang lain yang gue nggak suka. Jadi, baik lagi, tadi ya Kak, iklan itu hanyalah sebatas tools yang kita gunakan. Catatannya adalah di sini bagaimana kesiapan kita untuk bisa menjawab segala kebutuhan dan permasalahan customer melalui visual ataupun teks. Makanya saya sangat concern masalah foto teman-teman. Kayak tadi Scientific itu juga sangat concern tuh. Dalam artian concernnya adalah, wih, mau 88 nih, apa gebrakannya? Oke, ganti fotonya. Jadi secara emosional, foto 88, oh mungkin ada promo nih. Padahal mungkin sama aja tuh harganya. Tapi secara emosional melihat karena ada 88 ya seolah-olah. Mungkin ya. Kayaknya lebih, gue pilih yang ini deh karena ada angka 88 ini. Jadi bagaimana kita bisa uh, menyesuaikan. Dan iklan tuh balik lagi ya hanya menurut saya sebagai alat toolsnya. Contoh gini, sebelum iklan, Karos traffic hariannya 1.000. Kakak iklan nih, ya biaya per kliknya 500, kakak cari 1.000 klik. Berarti kan mau nggak mau kakak harus keluar uang 500.000. Berarti kan ada 1.000 tambahan traffic tuh. Tapi kalau ternyata konversinya malah lebih turun, berarti kan sama aja. Menurut saya, rasanya belum siap untuk bisa dapat traffic lebih banyak. Karena orang masih banyak pertimbangan. Karena mungkin orang banyak yang gak yakin sama produknya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang belum terjawab, ataupun belum merasa sepenuhnya mau check out produk kakak. Ya. Terlepas harga dan lain-lain ya. Ya. Ini yang teman-teman belum nanya, saya persilakan tanya dulu ya. Di sini yang belum tanya, saya coba cek nih ada Kang Dian, nih belum nanya. Ya, maksudnya biar semuanya punya kesempatan yang sama harapannya. Kak Lisa belum tanya, Kak Willy udah tanya belum ya? Ya, Di jadi kolom chat, buat di kolom chat ada Kak Nur Koirun, Pak. oh Kak Nur, Takut kelewat maaf kelewat. pertanyaan. Ah ya Ya, maaf maaf Kak Nur. silakan. Oke, habis ini ya Kang Dian ya. Ya, bagaimana cara mempertahankan SKU Hero di toko padahal untuk kontennya, ads-nya tapi masih gratis kayak semua turun.
Jadi gini Kak, ya, eh, banyak hal mungkin yang nggak bisa kita kontrol nih. Ya dalam artian mungkin tadi dari Kak Nur ini, kok produk hero saya malah turun. Nah, bisa saja satu faktor persaingan di produk tersebut memang lagi tinggi Kak. Jadi yang harus dicek adalah bagaimana performa produk secara hariannya di apa dibandingkan dengan spend iklan hariannya. Ya. Contoh misalkan ya Kak, di bulan jangan, di bulan Juni, saya punya SKUA. Ya, total secara 30 hari, saya memiliki traffic katakan di 9.000, ya, 9.000 pengunjung. Berarti di bulan Juni tersebut, rata-rata per harinya di SKU tersebut, 9.000 dibagi 30. Nah, itulah adalah angka traffic hariannya. Nah, di sana saya juga akan cek, memang gue iklan berapa nih di produk tersebut sehingga bisa menghasilkan angka 9.000 pengunjung pada bulan itu. Nah, itu yang saya akan analisa. Bisa saja ternyata ya karena dirasa udah bagus, jadi iklannya dikurangi. Nah, itu juga ngaruh. Karena pernah ngebedah toko orang juga, omsetnya tiba-tiba turun. Padahal barangnya lengkap, konversinya tetap, nggak taunya trafficnya turun gara-gara apa. Ya, dia ngerasa gue kayaknya nggak usah iklan ya bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Memang laku, tapi ya nggak sesuai target gitu. Jadi, coba dibedah secara runut lagi, Kak. Dalam artian faktor-faktor apa nih yang mempengaruhi secara objektif apakah memang ada pergeseran secara angka traffic berdasarkan dengan apa namanya iklannya atau ada perubahan metode iklan itu juga pengaruh. Makanya harus secara detail terkait pengumpulan data-data tersebut. Ya, sekarang sama Kang Dian ya, ini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Ya, gini Kang, ini gini Om, mau nanya itu yang terkait tools. Tadi kan ada tiga ya. Itu seberapa penting sih peran tools untuk membantu si seller? Soalnya selama saya jualan belum pernah pakai tools itu. Terus dari ketiga contoh tools tadi ya ada yang copy, kalau data sama data pintar kalau nggak salah ya. Yang Ya, bisa yang bisa dipakai itu buat kalau misalkan menurut Om itu penting dari ketiga tool itu mana yang bisa dipilih buat seller? Mungkin itu sih. oke, oke. Jadi bicara tools tadi secara umum, kalau TikTok ke kalau data, ya. Tapi kalau yang Shopee, saya pakainya Tokopedia. Memang pada dasarnya kebetulan saya nemunya Tokopedia. Tapi kalau saya lihat sekilas, kan mungkin si Om Botak jadi BA-nya Data Pinter ya. Ya, jadi kebetulan saya masih langganannya cukup lama di Tokopedia, jadi saya pakai Tokopedia dan itu menurut saya membantu. Dan balik lagi, itu data bisa saja cuma sekedar menjadi informasi doang atau menjadi cuman sekedar pengetahuan doang. Oh, si tokonya ono mah sekian ya. Oh, data penjualan si produk si kompetitor si SKUA ya. Gitu. Artinya apa? Kesimpulannya yang harus teman-teman garis bawahi. Ya. Saya memberikan analogi gitu. Setiap orang bisa mencuri ide, tapi setiap orang tidak akan bisa mencuri eksekusinya. Nah, dalam artian mungkin misalkan saya ngeliat kompetitor, oh iya bagus nih ini. Oh berarti ini ya produk yang harus diadain juga nih ya. Terus gue udah dapet vendornya lagi nih yang mungkin bisa digoyang lagi harganya biar lebih kompetitif gitu. Cuman ntar dulu deh, besok lagi deh. Apa harus sekarang ya? Nah, itu yang saya maksud tidak ada eksekusinya jadi cuma sebatas pengetahuan doang. Tapi kalau memang dari awal teman-teman secara fungsi pengen memaksimalkan, itu sebenarnya bisa dua kaki. Satu bisa ngeliat kompetitor, satu bisa jadi afiliator teman-teman tahu produk apa yang lagi trending. Ya. Itu yang saya maksud dua kaki. Jadi bisa dua fungsi. Nah, baik lagi tinggal eksekusinya kita mau serius apa enggak. Jangan cuma jadi pengetahuan doang. Ya, terlepas misalkan nih, oh si seller itu sebulan 500 juta ya. Nah, tinggal kan pertanyaannya, oke 500 juta, emang lu mau makan market share-nya dia berapa? Katakan harusnya, kalau analogi saya, harusnya kalau dia ada 500 juta nih, kita jual produk yang sama nih. Sebodoh-bodohnya kita, 10%-nya harusnya dapat dong. Nah, itu kalau point of view saya ya. Oh, dia baru 100 juta per bulan. Kalau saya jualan barang yang sama kayak gitu, dan ngambil dari dia, berarti saya punya kans nih, bisa secara strategi karena saya udah berpengalaman dong, udah banyak belajar, saya bisa balap dia nih. Atau mungkin sebaliknya malah jadi pesimis. Lu kayaknya dia aja baru 100 juta, kayaknya berat juga ya. Nah, jadi sebenarnya baik lagi itu kembali ke fundamental kita lagi. Dalam artian kita udah dapat aksesnya, sudah diajarin caranya mungkin nanti dan dampak dari itu apa hasilnya? Ada action kah ya teman-teman atau hanya sebatas pengetahuan? Nah, itu jadi baik lagi ke kita sebagai seller dalam memandang dan mengimplementasikan hasil dari riset tersebut.
gitu ya kan? Oke, siap, siap aman. Makasih Om. Sama-sama Kang. Teman-teman, sebelum eh, sebelumnya saya coba kasih kesempatan dua orang terakhir nih ya. Boleh. Kak Reski dulu berarti ya. Habis ini Kak Nur ya. Mana? Kak Reski, jadi tanya, silakan. Open mic aja. Iya Mas, ini saya mau tanya soal toolsnya itu ya. Kalau untuk di bagian kolom market share-nya itu potensi yang didapatkan oleh kitanya atau market share-nya si seller tersebut gitu dari produk tersebut gitu. Jadi kalau misalkan tadi contohnya yang di Data, itu secara keseluruhan kategori tersebut angkanya segitu. Jadi dari mungkin ya kategori itu ada 2.000 seller ya. Setelah semua digabungin, ya segitu hasil market share di kategori fashion muslim tadi sebagai contoh. Terus nanti tinggal kita mau spesifikin lagi seller-sellernya siapa aja itu bisa. Tapi ya memang agak apa ya namanya terbatas kalau di Data kalau nggak yang pro banget gitu loh. Maksudnya kan ada yang standar kalau nggak salah, jadi cuma ada beberapa level doang. Oh ini yang saya bahas kan yang di Topi itu Mas. Jadi kalau yang Oh, saya lihat kalau market share-nya itu, jadi yang market share-nya itu di situ potensi yang akan kita dapatkan atau gimana gitu atau total akumulasinya gitu. jadi itu sama total akumulasi dari si semua seller yang ada di kategori itu. Hmm. Oke baik Mas, terima kasih sudah paham. Iya, oke. Kanur lanjut iklannya mau diapain Kanur? Halo Kak, mau tanya. Ini kan aku pernah iklan nih di SKU, di SKU satu. Nah, SKU satu tersebut itu misalkan budgetnya satu hari 120. Nah, di jam 12, 120 itu habis. Nah, GNV-nya itu tinggi, ROAS-nya pun itu tinggi juga. Kan itu bagus ya Kak. Nah, Ya, kalau seperti itu, mending budgetnya itu di scale up atau ditetapin aja 120 itu Kak. Pernah saya scale up budgetnya. Itu malahan ROAS-nya turun gitu loh Kak. Jadi aku belum tahu nih kapan waktu budgetnya itu di scale up, kapan waktu budgetnya itu tidak di scale up gitu. baik Kanur. Sangat spesifik pertanyaannya ya. Saya coba menjelaskan berdasarkan point of view saya lagi. Setelah menemukan SKU yang memiliki ROAS yang tinggi dan ternyata budget hariannya habis, nah, apakah dari teman-teman melakukan peningkatan budget di SKU tersebut atau biarin saja? Jawaban saya satu, kita harus lihat trennya dulu selama minimal seminggu. Ya, karena bisa saja ya yang sudah-sudah nih kemarinnya nol, hari ini bagus, besoknya mungkin dikit, besoknya banyak. Jadi kita harus lihat secara periodik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan yang namanya sedikit cocok logi, dalam artian cocok logi itu gini. Ini minggu-minggu orang gajian, berarti sinyalnya harusnya bolehlah di scale up setelah dari data seminggu tadi kayaknya bagus. Jadi secara peluang lebih besar juga karena secara momen tadi tanggal-tanggal orang udah gajian. Jadi semakin kuat kansnya untuk bisa menghasilkan. Saya bilang kansnya ya, bukan otomatis hasilnya ya. Kan kita bicara peluangnya. Nah, terus yang ketiga, ya, menurut saya itu baik lagi ke Kak Nur yang memutuskan dalam konteks gini. Contoh ya, ya memang saya saat ini objektif saya baru bermain iklan di range katakan up to 200.000 sehari. Ya. Artinya kalau dari Kanur mau scale up harus yang punya konsekuensi yang namanya tetap resiko ya. Karena kan ini seolah kayak investasi gitu ya. Jadi saya harus disclaimer juga ini harus ada manajemen resikonya. Tujuannya apa? Supaya nanti Kanur bisa memitigasi sewaktu-waktu misalkan gak rame gara-gara udah scale up dan konsekuensinya apa. Dan kalau saya, ini Kanur kalau nggak salah pernah ambil e-course atau ambil e-book ya? Coba bisa tulis di kolom komen ya, gitu, buat untuk mempertajam eh, argumen saya. Nah, kalau saya biasanya saya juga e-book ya. Kalau di e-course itu di sesi akhir e-course itu, jadi kita yang mau ngatur. Contoh, ya, saya mau punya klik 1.000 per hari, ya. Terlepas ternyata iklan saya udah bagus, tapi kan KPI saya untuk dapat 1.000 klik belum dapat.
yang mana teman-teman bukan hanya mengejar kliknya ya, tapi teman-teman juga mengejar yang namanya revenue berdasarkan konversi rata-rata si tokonya. Nah, sedikit bocoran terkait dengan yang e-course 100 juta 100 juta dalam waktu 10 hari, itu saya bermain di ranah sana kan. Yang secara umum kalau teman-teman perhatiin kontennya adalah gimana saya pengen dapat 10 juta. Nah, ternyata berdasarkan analisa data saya dan kemampuan toko, saya butuh 1 juta. Terlepas produknya mungkin memang secara AOV-nya lumayan di atas 300-an. Ya nggak masalah. Toh juga yang namanya di atas 300-an kan secara konversi juga dan bisa samain sama yang kayak mungkin Kang Dian yang jualan mungkin harga rata-rata di bawah 20.000. Jadi yang penting adalah seberapa mengenali kemampuan toko kita dan juga eh, apa objektif yang kita ingin capai. Jadi gitu ya, kan Nuren. Saya ulang, pertama, kalau bisa dianalisanya per minggu. Yang kedua, lihat momen-momennya, apakah memang sekiranya mendukung, ya. Yang ketiga, mungkin secara bertahap aja kalau dirasa perlu kan. Jadi misalkan dari 120.000, coba tes ke 150.000, ya. Dan udah, nggak usah diutak-atik lagi besoknya. Udah coba kita didik, kita coba testing, si iklan jalannya segitu dulu. Baru nanti perjalannya waktu, kita sambil scale up. Nah, kalau saya ada pendekatan yang namanya eh, fokus ke beberapa produk, sama saya bisa menambahkan varian produk lain. Nah, itu juga ada beberapa poinnya juga. Dalam artian, kapan kita harus fokus ke beberapa produk, kapan kita juga bisa diversifikasi produk lain untuk kita iklani. Nah, itu pembahasannya mungkin lebih kompleks, tapi kurang lebih semoga dapat gambaran. Kan? Kak, tanya lagi boleh? Boleh, terakhir ya. Ya, oke. Eh, ini kan aku pernah punya SKU. ROAS-nya itu bagus sekali. Nah, budgetnya itu tak buat tidak terbatas. Eh, ro- kenapa SKU itu semakin turun kalau budgetnya tidak terbatas? Gitu, Kak. Malah semakin turun gitu loh kalau budgetnya tidak terbatas. Turun itu turun ROAS-nya atau turun traffic-nya atau turun apanya nih? Serapan budgetnya. Semuanya, turun trafficnya, turun omsetnya, turun GNV-nya. Padahal kita udah merelakan semua budget kita buat iklan tak terbatas ya, tapi malah nggak disupport seolah-olah kayak gitu ya kan Nur ya. Kak Nur boleh spill kategorinya apa? Kategorinya perawatan kendaraan. Perawatan kendaraan. Dan kalau boleh saya tebak, fitur iklannya ROAS ya. Iya, ROAS. Mhm. Jadi secara umum ya apa yang Kak Nur rasain itu memang sering jadi pembahasan, terutama di fitur iklan JMP Max ROAS. Ya, karena memang secara fitur iklan tersebut didesain memang untuk menyebarkan iklan produk kita ke selektif user yang dirasa memang punya sinyal untuk membeli produk tersebut. Beda halnya sama auto yang mungkin secara strategi itu yang lebih menyerang secara keseluruhan. Tapi ya baik lagi punya resikonya lagi. Ya, jadi seberapa besar kita bisa menganalisa potensinya dan juga memitigasi resiko tersebut. Nah, jujur, Bang Nur, saya sering spill juga kadang di VT saya, itu saya bisa dilihat nggak ada yang ROAS loh, malah. Hanya satu lah mungkin, itu juga buat testing studi kasus buat teman-teman seller. Dan kenapa? Karena baik lagi, saya melihat iklan itu hanya sebagai pintu masuk. Ya, kadang makanya ada yang ROAS bagus, ada ROAS jelek. Saya lebih melihat itu sebagai pintu masuk. Saya lihat ujung-ujungnya nih. Yang penting gue dapat omset berapa nih? Ya kan? Yang penting gue dapat apa konversi berapa dan dapat traffic berapa. Karena kalau bicara game yang sebenarnya, sekarang gini, kenapa ada orang berani iklan 500 juta? Kenapa ada orang baru berani iklan 5 juta? Ini kan bicara soal skala kan? Skala uang yang dia berani ambil resiko untuk gelontorkan lebih banyak dari kita. Nah, sedangkan di bayangan teman-teman tadi udah saya loss, tapi nggak malah nggak habis tuh budgetnya. Ya berarti memang iklan tersebut punya keterbatasan. Dan apakah saya harus ikut kauto? Nah, itu juga nggak bisa saya simpulkan secara langsung karena balik lagi kita belum mengenal tokonya Kak Nur, kita tidak bisa melihat secara langsung, dan kita kan juga perlu tahu tadi, makanya harus analisa secara internal dari hulu ke hilir. Dari hulunya adalah bagaimana tadi tahu margin produknya, inventory-nya, ya, fixed cost, variable cost-nya, ya. Jadi secara kesimpulan, penjelasan saya ke Kak Nur, itulah karakteristik GMV Max ROAS, yang mana secara serapan suka dinamis, secara ROAS juga tentunya
dinamis juga karena baik lagi kan secara fitur dia hanya menyebarkan iklan ya secara spesifiknya ke orang-orang yang dirasa punya potensi beli. Jadi mungkin nggak sebanyak jangkauannya sampai pro. Ya, terus solusinya gimana? Solusinya ya harus cari SKU yang mungkin ya sebagai traffic generator. Artinya itu sebagai pembuka jalan ke toko melalui GMP Next Outlaw. Ya, ya. Jadi itu tadi semua secara materi dan tadi sudah diskusi tanya jawab juga. Terima kasih saya ucapkan teman-teman seller yang sudah join pada kesempatan malam ini dan semoga teman-teman bisa tetap terhubung dengan kami ya, bisa dari konten, bisa dari live streaming ya. Jadi teman-teman saya rasa kita terus bisa berkomunikasi ke depannya ya. Adapun kalau memang teman-teman butuh bantuan lebih bisa hubungi kami baik itu dari WhatsApp ataupun dari link yang kita sematkan di profil saya. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Ida.